Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, nahdiyin, nahdiyat, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk silaturahmi. Alhamdulillah, tsummal hamdulillah, tsummal hamdulillah. NU Nahdlatul Ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, ada pengurus-pengurus NU sampai di tingkat ranting. Jadi kepengurusan Nahdlatul Ulama itu dimulai dari tingkat pusat, namanya adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ketua umumnya adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kemudian kiai yang menjadi pemimpin dan panutan seluruh warga NU itu adalah namanya Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sekarang dijabat oleh namanya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kemudian di tingkat provinsi itu ada pengurus NU namanya pengurus wilayah. Di seluruh provinsi Indonesia sudah terbentuk pengurus-pengurus NU di tingkat wilayah. Kemudian di bawahnya ada pengurus NU di tingkat cabang, yaitu di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian di bawahnya ada kepengurusan NU di tingkat kecamatan, namanya MWC, ya. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, itu namanya kepengurusan MWCNU. Ya, ada kepengurusan di tingkat kecamatan, kemudian ada kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan, namanya pengurus ranting. Di bawah ranting ada namanya kepengurusan anak ranting. Belum ada cucu ranting, belum ada, ya. Insya Allah nanti kalau sudah penduduknya makin banyak, mungkin nanti bisa diadakan cucunya ranting, bukan hanya anaknya ranting saja, ya. Alhamdulillah, NU Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang terbesar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia Islam. Para hadirin dan hadirat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau ceramah sound sistemnya bagus begini, ini semangat saya itu. Nah, ini NU yang istimewa, karena biasanya acara-acara NU itu sound sistemnya agak kurang bagus. NU itu kalau bikin acara minimal itu sound sistemnya bagus, sound sistemnya bagus, didengarkan itu enak.
Jangan sampai bikin acara, waduh, salonnya nggak karu-karuan itu ya, nggak karu-karuan. Itu nggak bagus itu. Karena Allah itu Tuhan kita semua itu. Allah itu Tuhan yang maha indah. Allah itu maha indah. Innallaha jamilun. Allah itu maha indah dan yuhibbul jamal. Mencintai keindahan. Indah itu macam-macam. Indah itu macam-macam. Pakai skincare indah. Nah, ini ibu-ibu ini tapi kayaknya ibu-ibu ini nggak pakai skincare ini ya. Pakai ya? Atau yang saya nggak lihat ini ya. Pakai skincare itu indah. Pakai minyak wangi indah. Tetapi sound system yang bagus itu juga indah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu senang sekali kalau ada orang Islam baca Quran, suaranya bagus. Suaranya bagus. Jadi Kanjeng Nabi itu senang sekali kalau ada orang membaca Quran, sahabatnya membaca Quran, membacanya indah. Tidak boleh baca Quran itu sembarangan. Baca Quran itu tidak seperti baca kitab pada umumnya para ibu-ibu sekalian. Harus dengan suara yang indah. Dan dengan tajwid yang benar. Ya, tajwid yang benar. Ini saya ingin berpesan kepada warga Nahdliyin. Kalau Anda semua ini mengaku, merasa sebagai warga Nahdliyin, ada syarat minimal. Syarat minimal ini, tidak boleh kurang, tidak boleh dikurangi lagi, nggak boleh diskon. Syarat minimalnya adalah Anda semua minimal bisa baca Quran dengan tajwid yang benar. Itu syarat minimal. Jangan sampai ada warga NU tidak bisa baca Quran. Karena sekarang ini Masya Allah, sekarang ini ada mahasiswa Universitas Islam Negeri. Itu ada mahasiswa Universitas Islam sudah selesai S1, baca Quran masih beletot-beletot, tidak karu-karuan. Tidak boleh itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya anak, dipastikan minimal bisa membaca Quran dengan benar, dengan tajwid yang benar, dan dengan suara yang indah. Nggak cukup baca Quran hanya dengan tajwid loh. Jadi tajwidnya benar dan belajar melakukan. Belajar melakukan. Harus itu. Yang saya harapkan anak-anak ibu-ibu ini semuanya ini ya, belajar membaca Quran dengan indah. Ya, harus diajari itu. Ya. Wah, sekarang YouTube sudah banyak sekali itu ya, apa tilawah-tilawah yang indah itu. Itu biasakan ibu-ibu kalau pagi-pagi sebelum memutar apa namanya dangdut apa itu, kalau bisa dimulai dulu dengan tilawah lah ya. Ya, habis sholat subuh ya itu jangan langsung dangdutan ya. Jangan langsung apa namanya ya itulah ya, dangdut koplo. Itu ya boleh, tapi kalau sudah siang-siang lah. Kalau pagi itu anak-anaknya itu dimulai hari itu dengan mendengarkan Al-Quran, bacaan tilawah yang indah. Itu dibiasakan bapak-bapak
Ya, setelkan itu. Setelkan, kalau bisa belilah apa namanya, sekarang banyak sekali itu kok apa namanya speaker yang kecil-kecil itu yang murah-murah itu kan. Ya ini kan saya tahu warga NU masih kelasnya murah-murah ini kan. Ya yang harga 200.000, 300.000 kan banyak itu kan, JBL atau apa. Nah itu beli salon kecil itu ya, pakai Bluetooth, setel YouTube, pagi-pagi itu dimulai ibu-ibu apa? Quran, tilawah Quran, cari korek yang indah, cari korek yang indah, banyak sekali, udah banyak sekali, cari yang indah. Dan kalau bisa jangan pindah-pindah, cari korek satu yang jenengan suka, pilih satu itu istiqomah, jangan pindah-pindah. Nanti kalau pindah-pindah, anak ibu-ibu ini nanti nggak mengenali suara. Jadi cari satu qori, dipilih, disetel setiap hari, supaya anak-anak bapak-bapak ini nanti kenal suara qori ini, bisa meniru. Kalau dipindah-pindah nanti susah nirunya. Cari satu qori, kemudian disetel setiap hari. Ya pagi-pagi habis sholat subuh 5:30 ya, setengah jam aja lah diputar itu tilawah Quran ya, setengah jam. Nah setelah itu bolehlah mau nyetel apa saja boleh ya. Nah kalau saya sarankan karena ini qori yang didengarkan oleh para kiai-kiai kita dulu, ini qori lama tapi tidak keharusan ya. Ada 2 qori yang merupakan qori yang dulu didengarkan oleh para kiai-kiai kita dulu. Ya. Pasti mendengarkan ini semua, saya yakin itu. Pertama nanti dicari di YouTube. Namanya adalah qori ini, tilawahnya namanya adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori. Mahmud Khalil Al-Khusori. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Syekh Abdul Basit ya, apa namanya, Muhammad Abdul Basit, itu terkenal sekali. Nah kalau bisa itu ya, karena ini bukan apa-apa, ini untuk meneruskan tradisi kiai-kiai kita dulu kalau mendengarkan Quran yang indah, bacaannya itu melalui 2 qori ini. Ini qori klasik ya, qori klasik. Tapi kalau mau milih yang lain, monggo Imam Sudes, apa namanya, Huzaifi, monggo ya. Ya. Tapi kalau bisa pilih satu qori yang indah yang sampean cocok, setiap hari sampean perdengarkan, terutama kalau jenengan punya anak-anak seumuran kayak gini-gini ini. Karena ibu-ibu, anak-anak itu, ini kata para ulama, hadis itu ada hadisnya itu. Mathalul ladzi yata'allamu, ini kata kanjeng Nabi ya. Mathalul ladzi yata'allamu fis sighari kannaqshi 'alal hajari. Perumpamaan orang yang belajar ketika masih kecil itu seperti ngukir di atas batu. Kalau orang belajar sudah tuwek-tuwek kayak ibu-ibu ini ya, ya belum tuwek lah Bu ya, mohon maaf ini ya. Masih muda-muda ini kok ya. Kalau yang sudah tua belajar, wa mathalul ladzi yata'allamu fil kibari, itu kannaqshi 'alal ma', seperti mengukir di atas air. Lu ngukir kok di atas air itu kan orang gila itu kan. Ngukir itu ya di kayu atau di batu. Nah belajar pada umur-umur seperti ini itu seperti orang ngukir di atas batu. Itu kalau sudah melekat tidak akan hilang sepanjang hayat. Karena itu ibu-ibu, mumpung masih kecil, kalau sudah punya anak-anak kecil pada umur SD, SMP, SMA, itu masih bisa
diperdengarkan ayat Quran, bacaan yang indah setiap hari. Ya begitu, harus indah baca Bu ya. Kalau bisa, kalau di rumah gitu sendirian, baca Quran sendirian di rumah indah ya. Belajar menirukan lagu-lagu yang kira-kira ibu bisa ya. Ya walaupun ibu suaranya jelek misalnya, tidak apa-apa ya, kan di rumah nggak ada orang tahu kan ya. Nah, coba meniru suara yang indah gitu kan ya, daripada menirukan dangdutan tidak jelas gitu kan ya, mending baca Quran yang indah itu. Nah ini nggak bisa membaca Quran itu disamakan dengan baca koran, nggak bisa. Baca Quran itu harus dengan suara yang indah, karena Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Menyukai keindahan. Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga nabi yang menyukai, menyenangi, mencintai keindahan. Mencintai keindahan. Itu nabi kita. Makanya kalau ada orang Islam kok tidak indah, itu perlu dipertanyakan itu. Ini janjannya, apa janjannya itu ya. Sebetulnya itu dia ini ngikuti Kanjeng Nabi atau tidak? Kalau mengikuti Kanjeng Nabi harus indah. Harus indah. Orang Islam itu harus indah dan dipandang orang lain indah. Nah, apa itu sumber keindahan itu? Para hadirin dan hadirat, para nahdiyin dan nahdiyat, sumber keindahan di dalam Islam ya, sumber keindahan itu adalah akhlak. Adalah akhlak. Akhlak itu sumber keindahan. Orang itu kalau akhlaknya baik, itu dipandang enak sekali. Kalau diajak berkawan, itu energinya positif. Energinya positif. Ada orang itu yang energinya tidak positif. Orangnya baru datang itu sudah menimbulkan suasana yang tidak enak itu. Pernah nggak Anda semua ini punya tetangga atau kawan atau berinteraksi dengan orang, ibu-ibu pernah nggak ada orang yang kalau kita berinteraksi dengan dia, kalau dia datang di forum itu rasanya nggak enak itu, nggak enak itu ada nggak? Ada. Orang kalau datang itu nggak enak itu, mending nggak usah diundang. Kalau ada orang seperti ini, kalau ada acara tidak usah diundang. Kalau ada grup WhatsApp jangan di add. Kalau bisa diusir saja. Itu ada orang seperti itu. Orang yang bahasa, kalau saya kan orang Jawa, bahasanya itu nggateli itu ya. Apa nggateli itu? Pokoknya tidak menyenangkan sama sekali. Ini orang yang tidak indah. Ini seperti speaker toa yang rusak itu. Orang yang seperti toa yang rusak itu tidak enak didengarkan itu. Ya. Tidak enak itu. Ya ini begitu. Allah itu maha indah, Rasulnya juga suka keindahan. Nah, keindahan itu sumbernya adalah akhlak. Sumbernya adalah akhlak. Orang itu kalau akhlaknya baik, Bu, itu diajak berkawan itu enak banget. Tetangga juga enak.
Kalau ada anggota RT atau RW kok akhlaknya bagus, itu ketuanya juga enak. Enak itu ngaturnya itu. Jadi akhlak itu Bapak Ibu sekalian itu sumber keindahan. Sumber keindahan. Karena itu akhlak ini harus kita miliki. Harus kita miliki. Kalau kita sudah punya akhlak, itu kita ini kalau ibarat speaker atau sound system itu enak didengarkan, itu enak, orang lain mendengarkannya juga enak. Mendengarkan ceramah pakai speaker seperti itu ya enak, ndak ngantuk itu, ndak ngantuk itu. Nah orang Islam itu harus begitu. Nah Kanjeng Nabi, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, itu orang yang enak diajak, akhlaknya itu bagus sekali. Ya, makanya istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kalau ditanya gimana Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi itu kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu ya Quran itu. Kanjeng Nabi itu adalah Quran yang hidup. Quran yang hidup. Jadi tadi saya bilang warga NU itu minimal syaratnya adalah harus baca Quran dengan tajwid yang benar dan lagunya enak. Yang kedua, Anda semua harus kalau bisa usahakan menjadi Quran yang hidup. Seperti Kanjeng Nabi, kana khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi ini akhlaknya itu Quran. Kanjeng Nabi ini para hadirin dan hadirat, itu Masya Allah, rumahnya itu tidak pernah sepi. Tidak pernah sepi. Kenapa? Karena orang-orang itu suka bertamu ke Kanjeng Nabi, itu suka sekali itu. Ngobrol ya, makan-makan, rokok ya. Kalau sekarang ketika itu belum ada rokok ya, rokokan di ruang tamunya Kanjeng Nabi itu senang banget, senang banget. Ruang tamunya Kanjeng Nabi itu, para bapak-bapak sekalian, itu tidak pernah sepi. Open house setiap saat. Open house. Nah Kanjeng Nabi, para ibu-ibu sekalian, Kanjeng Nabi ini Masya Allah, ini Kanjeng Nabi ini orang yang hidupnya memilih sebagai orang miskin. Bukan karena kere, bukan. Kalau ibu ini kan kere ini kan. Kalau Kanjeng Nabi ini enggak. Orang yang memilih untuk miskin. Kanjeng Nabi kalau mau kaya bisa, tetapi memilih hidup sederhana. Karena itu Kanjeng Nabi enggak punya rumah. Kanjeng Nabi itu enggak punya rumah. Ya, untuk dirinya ya, untuk istri-istrinya ada. Tapi untuk dirinya Kanjeng Nabi tidak punya rumah. Rumahnya Kanjeng Nabi itu di samping masjid. Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Ya, ini semua saya doakan yang hati ini bisa ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mau pakai uang dinas atau uang sendiri nggak penting. Yang penting ziarah ya. Mau ziarah uang dinas, uang apalah kampanye, uang pilkada, terserah pokoknya ziarah ya. Kita doakan. Kanjeng Nabi itu rumahnya itu di samping masjid, ibu-ibu. Tidak punya rumah Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu tidak punya rumah. Jadi kalau nerima tamu itu di masjid. Tidak punya rumah, rumahnya itu ya ruangan kecil di samping masjid. Disitulah beliau tinggal bersama istri beliau yang paling dicintai,
setelah Siti Khadijah, yaitu Siti Aisyah. Siti itu artinya Bu, Sayyidati, ya. Siti itu apa artinya? Sayyidati, artinya bendoro, bendara itu apa? Majikan perempuan, ya. Karena Sayyidati itu artinya pemimpin. Nah, tetapi orang Nusantara itu lesannya enggak berat kalau mengucapkan Sayyidati, itu susah itu. Udah Siti gitu saja, ya. Apalagi mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, susah itu, ya. Tapi kalau orang NU terutama pengurus-pengurusnya harus belajar, ya. Wallahul bukan muwaffiq loh, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, jangan thoriq, ya. Ya, harus itu tajwidnya harus benar itu, karena kalau tajwidnya salah maknanya juga keliru, ya. Keliru itu, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ya. Ini tapi kalau warga NU udah usah lah, ya. Susah itu, ya. Ya tadi itu Sayyidati Siti gitu, ya. Siti Aisyah itu tinggal bersama Kanjeng Nabi di ruangan samping masjid itu. Nah, Kanjeng Nabi kalau menerima tamu di masjid, wong tidak punya rumah, menerima tamunya di apa namanya, di beranda masjid, apa namanya, di emper, bukan emperan, ya. Masjid itu kan ada dua bagian gitu, ya. Bagian dalam, bagian luarnya itu apa namanya kalau di sini? Teras. Nah, di terasnya masjid itu Kanjeng Nabi di situ. Nah, ini saya cerita, ini selingannya. Ini ditiru oleh almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, ketua Muhammadiyah. Nah, ini Muhammadiyah ini kawan kita, ya. Kita harus bersahabat, ya. Karena Muhammadiyah itu kakak kita. Karena berdirinya itu lebih dulu. NU berdiri tahun berapa, Bu? 1926, ya. Tahun 1926 itu NU berdirinya tahun itu. Kalau Muhammadiyah tahun 1912. Makanya Muhammadiyah itu kakaknya orang NU. Dan pendiri NU yaitu kakeknya Gus Dur, namanya Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu kiai besar, itu julukan itu, ya. Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, ya. Ini saya senang sekali pengajian yang di depan saya anak-anak ini. Ini masa depan NU cerah ini, ya. Karena yang ikut pengajian anak-anak ini. Kalau yang pengajian NU kok tua-tua itu, waduh, menyedihkan itu. Berarti masa depan NU tinggal 10 tahun saja itu. Tapi kalau yang ikut pengajian kok anak-anak muda, apalagi anak-anak begini, itu berarti harapannya masih panjang, ya. Masih panjang. Kalau sudah yang ikut pengajian kok tua-tua, ya, BPJS-an semua, apa namanya, aduh, itu harapannya apa, ya, tipis itu, ya. Ya, ini saya senang sekali itu. Senang sekali itu. Nah, Mbah Hashim itu pendiri NU, kakeknya Gus Dur, itu kalau manggil pendirinya Muhammadiyah, namanya Ki Haji Ahmad Dahlan, itu Mas, ya, Mas Ahmad Dahlan, Mas manggilnya, ya, karena memang dianggap lebih tua 2 tahun atau 3 tahun di atas Mbah Hashim Asy'ari. Nah, 2 orang ini dulu belajarnya bareng-bareng di Mekah, gurunya sama, kiainya sama, ya, di Mekah sama-sama, ya. Muhammadiyah dan NU itu sebetulnya tidak ada bedanya, ya. Ya, bedanya NU lebih banyak anggotanya gitu saja, ya. Ya, kalau Muhammadiyah kan sedikit, ya. Kalau NU lebih banyak. Tadi saya ngomong apa itu, ya? Kok lupa saya? Teras. Kanjeng Nabi itu kalau terima tamu di teras itu ditiru oleh ketua
Muhammadiyah, ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif yang sudah almarhum, itu kalau terima tamu di teras itu. Saya senang sekali itu karena ingat Kanjeng Nabi saya. Nah, Kanjeng Nabi itu ruang tamunya itu rame terus. Rame terus. Sampai Kanjeng Nabi itu kadang-kadang kewalahan menerima tamu itu, sampai kadang-kadang itu sungkan Kanjeng Nabi itu mau ngusir atau menyuruh pergi tamu-tamunya itu ya. Dan tamu-tamunya ini ya seperti banser-banser gitu. Kalau bertamu itu terus duduk lamalah kali, sudah dikasih makan tidak pulang-pulang. Itu kan cirinya banser begitu ya. Sudah dikasih makan itu tidak pulang-pulang. Ngobrol ya, rokok di situ ya. Diskusi macam-macam. Dan Kanjeng Nabi itu memang orang yang suka diajak diskusi. Sampai turun ayat itu, ada ayat khusus memperingatkan orang-orang Islam zaman Kanjeng Nabi, sahabat itu, ojo ngono lah, jangan begitulah. Kamu kalau bertamu dengan Kanjeng Nabi itu sudah dikasih makan, ya pulang. Ayatnya itu saya lupa ayat lengkapnya, tapi bagian yang saya ingat terus itu, la musta'nisina li haditsin. Jangan enak-enakan ngobrol terus di ruangan tamunya Kanjeng Nabi, gara-gara Kanjeng Nabi itu enak diajak ngobrol ya, kemudian ngasih makan terus. Jangan, sudah kasih makan ya pulang. Inna dzalika yu'dzin Nabi. Itu menyakiti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan ya punya istri, kepengen ya kelonan segala, ya Nabi ya kelon juga, wong manusia kok ya. Kanjeng Nabi ya kelonan juga, Bu, ya. Ya jangan dikira kalau Nabi terus tidak kelonan, itu perlu kelonan juga. Nabi itu Nabi manusia ya. Ya Muhammadun basyarun lakal basyari, manusia, cuma tidak seperti manusia kita ini, tapi manusia juga, makan, minum, nikah, kelon, ya, apa namanya, bercengkerama dengan istrinya, perlu. Lah ini gara-gara sahabat yang bertamu berjam, Kanjeng Nabi kemudian tidak bisa kemudian menggauli istrinya. Sampai turun ayat itu. Tapi apa artinya ini? Kanjeng Nabi itu orang yang akhlaknya indah. Diajak ngomong itu enak sekali. Makanya sahabat itu setiap saat kalau ada apa-apa selalu sowan atau pergi berkunjung silaturahmi ke rumahnya atau ke masjid yang merupakan rumah Kanjeng Nabi. Itu saya jadi ingat kiai-kiai di Jawa dan di Nusantara pada umumnya, terutama di Jawa. Kiai-kiai kita itu kan tidak ada kiai-kiai itu kok kayak dokter, kiai terima tamu dari jam 4 sampai 5 sore, kan tidak ada itu ya. Kalau ada kiai kok mempunyai office hour, jam kantor itu ya, terima tamu jam 9 pagi sampai jam 12, itu namanya dokter. Kalau kiai tidak begitu. Kiai itu ya ruang tamunya terbuka setiap saat, open house setiap saat, karena niru Kanjeng Nabi memang. Kan begitu itu Kanjeng Nabi itu. Dan itu diikuti oleh para ulama-ulama kita dan para kiai-kiai kita itu kalau disowani, dikunjungi itu ibu-ibu, itu enak sekali diajak ngomong, enak sekali. Itu begitu. Ulama itu mengikuti teladan para nabi-nabi ini, karena ulama itu memang al-ulama'u warathatul anbiya. Para hadirin dan hadirat, ya saya tidak bisa berpanjang-panjang. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.